Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Diperindah Kota Palu, Pak Samsul, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Angkapura Kota Palu, Bapak Dr. Gigi Heri, dan Bapak Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Palu, Pak Gunawan, serta rekan-rekan media, wartawan yang saya banggakan. Hari ini kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu per tanggal 29 September tahun 2020. Untuk kasus pelaku perjalanan yang dilaporkan oleh tim surveillance, hari ini ada 52 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hasil tracking dari tim surveillance terhadap kontak erat dari kasus terkonfirmasi Kota Palu dilaporkan ada 88 kasus. Untuk kasus orang dalam pemantauan dilaporkan hari ini dari tim surveillance 3 kasus. Untuk kasus pasien dalam pengawasan tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu hari ini bertambah 5 kasus baru. Kota Palu hari ini bertambah 5 kasus baru, di mana 5 kasus baru ini sudah dilakukan perawatan di 3 di Rumah Sakit Undata dan 2 di Rumah Sakit Darurat LPMP. Untuk pasien yang konfirmasi positif Kota Palu, total yang telah dinyatakan sembuh hingga hari ini sejumlah 63, yang masih dirawat hingga hari ini sejumlah 63 juga. Kabar hari ini 5 kasus terkonfirmasi positif telah juga dinyatakan sembuh, yaitu yang dirawat di Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Angkapura. 1 pasien terkonfirmasi positif yang dirawat di Rumah Sakit Undata nyatakan meninggal dunia hari kemarin. Kita laporkan hari ini, kemarin 1 pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia. Jadi total kasus terkonfirmasi Kota Palu yang meninggal dunia dari Maret hingga ini sejumlah 8 kasus. Untuk selanjutnya, informasi dari Pondok Perawatan UTG dan UDP yang ada di Asrama Haji, hari ini dilaporkan ada 30 kasus yang masih dirawat, di mana 17 kasus adalah kasus ODP atau orang dalam pemantauan, dan 13 kasus adalah kasus orang tanpa gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi semua. Saya hormati Kadis Perindah Kota Palu, saya hormati Dinas Kota Palu, saya hormati Humas Kota Palu dan seluruh awam media yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita masih diberi sesuatu yang bermakna, yaitu sehat dalam berkegiatan. Amanah yang diberikan oleh negara kepada kita semua sebagai satuan tugas penanganan COVID-19 Kota Palu ini menjadi tantangan paling berat di antara sejak Maret ya. Tantangan ini saya katakan berat karena masyarakat sudah merasa bosan dengan kondisi kekinian. Nah, ini
adanya edaran baru dari Bapak Gubernur memperketat masuknya riwayat perjalanan dengan harus menggunakan swab jika masuk di wilayah Sulawesi Tengah. Sekali lagi, masuk di wilayah Sulawesi Tengah, jadi masuknya di Palu, di Luwuk atau di mana harus pakai swab. Dari luar, kalau antar kabupaten di wilayah provinsi tidak seperti itu. Itu yang saya bisa maknai dari edaran itu. Sehingga ini diharapkan dengan menggunakan swab, warga Sulawesi Tengah ini sedikit terlindungi oleh orang-orang yang membawa oleh-oleh virus ke Kota Palu atau dari sekitarnya. Jadi banyak perjalanan itu membawa oleh-olehnya virus. Jadi saya berharap sekali lagi untuk semua hal-hal yang tidak terlalu penting, sekali lagi yang tidak terlalu penting ya. Kalau penting kan beda dengan tidak terlalu penting. Itu seyogianya ditunda dulu. Kemarin kita sudah rapat dengan Bapak Gubernur, Bapak Danrem, Bapak Kapolda mengisyaratkan bahwa warga Kota Palu saat ini khususnya diharapkan menggunakan protokol kesehatan. Sekali lagi tetap meningkatkan kewaspadaan karena meningkatnya angka terkonfirmasi positif di Kota Palu dalam kurun waktu 3 minggu ini lebih banyak daripada sejak Maret sampai Agustus. Ya, biasanya kenaikan 1, 2, sekarang kenaikannya 6, 10. Nah, ini menggambarkan warga harus waspada, tapi tidak perlu panik. Saran dari Bapak Kapolda kemarin tetap melakukan kegiatan dengan aktivitas olahraga itu penting untuk warga, untuk di mana agar imun itu tetap meningkat. Ya. Kemudian saya informasikan bahwa Rumah Sakit Anutapura saat ini ada satu ruangan yang kami istirahatkan selama 6 hari karena kemarin ada pasien ternyata dirawat dalam kondisi terkonfirmasi positif. Ya, jadi kita istirahatkan, tapi alhamdulillah kita swab tadi, hasil swabnya belum ada yang positif dari petugas. Tadi dokternya dan perawat-perawatnya alhamdulillah itu ada 20 lebih kalau tidak salah di swab, alhamdulillah semua negatif. Jadi ya alhamdulillah. Nah, kemudian kami batasi sekarang di Anutapura itu membatasi kunjungan tamu-tamu. Upaya yang dilakukan untuk meredam, mengurangi efek tertularnya. Karena diperkirakan karena pasien itu tidak positif sebenarnya. Sehingga kami dari tim manajemen menambah keamanan di bagian sisi barat itu untuk menjaga agar tidak mudah orang masuk lewat situ. Keluarga pasien. Jadi keluarga pasien yang masuk hanya satu boleh. Ini kita lakukan sama dengan bulan-bulan April, Mei, Juni kemarin. Jadi kita sedikit mohon maaf agak longgar sebenarnya. Ini beberapa 1 bulan ini sehingga memang apakah itu karena longgar sehingga kecolongan, saya tidak bisa pastikan, tetapi mungkin ada juga pengaruhnya sedikit. Jadi kita berharap seluruh masyarakat merasa terpanggil. Jadi bukan hanya petugas, bukan hanya Satgas yang bekerja keras untuk bagaimana COVID-19 ini terputus. COVID-19 ini tidak berkembang, tidak lebih meluas penjelarannya. Tetapi berharap masyarakat ini ikut terlibat, menahan diri untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak negatif, yaitu semakin besar penyebaran infeksi COVID ini. Yaitu, jadi jangan hanya berharap keamanan, berharap dari Satgas, tim medis, tetapi seluruh masyarakat juga saling mengingatkan,
sekali lagi, mari kita kampanye tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Dalam kegiatan-kegiatan misalnya pesta, itu sebisa mungkin itu tidak perlu terlalu banyak. Ini masukan kami saja agar supaya ini bukan main-main. Kalau sudah banyak seperti sekarang ini, itu agak repot. Repotnya antara lain tempat isolasi semakin sulit. Walaupun itu nanti ditambah, tetap semakin sulit karena apa? Daya tampung daripada ruang isolasi di Kota Palu ini sangat terbatas. Nah, kita berharap seluruh masyarakat betul-betul menyadari bahwa COVID ini membahayakan kita semua, membahayakan keluarga, membahayakan saudara kita, dan seluruh warga bisa menjadi dampak negatif apabila kita tidak bersama-sama bergotong royong dalam melakukan upaya pemutus mata rantai penyebaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami sampaikan ketersediaan bahan pokok dan penting bagi masyarakat di masa pandemi ini. Untuk saat ini masih normal, untuk beras masih tersedia sekitar 1.250 ton di beberapa distributor termasuk pasar Pasomba dan Manunda. Kemudian untuk gula masih tersedia sekitar 63 ton di beberapa distributor. Kemudian untuk ikan, kemudian sayuran setiap harinya rata-rata itu sekitar 3 ton masuk ke Palu. Adapun harga untuk beras masih normal 9,5 sampai 12,5. Kemudian untuk gula 12,5 sampai dengan 17 ini yang ada di eceran-eceran yang kios-kios yang cukup jauh dari Kota Palu. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami akan tambahkan terkait dengan aturan baru yang nanti akan kita lakukan buka tutup di pintu perbatasan, 3 perbatasan. Memang cukup riskan bagi kami kaitannya dengan backouting, tapi apapun yang terjadi kami akan berusaha untuk bisa barang tetap masuk ke Kota Palu. Dengan kita coba inovasi, walaupun nanti supir dan kernetnya kan termasuk pelaku perjalanan, karena kalau dari luar provinsi itu harus menggunakan swab. Oleh karenanya kami sementara membuat surat edaran yang kita tujukan pada para distributor dan pedagang besar yang ada di Kota Palu untuk bisa kita menginovasi agar tidak menjadi beban dari para distributor terkait dengan aturan baru ini. Insya Allah kami akan undang semua nantinya dalam waktu dekat ini semua distributor untuk kita diskusikan bersama, sehingga barang pokok dan penting bagi masyarakat Kota Palu tetap kita penuhi. Tambahan untuk beberapa pedagang untuk di pasar-pasar tradisional dan pasar modern, kami berharap mulai beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi di pasar-pasar tradisional agar para pedagang dan konsumen di dalam melakukan transaksi menggunakan masker. Insya Allah sesuai dengan sosialisasi kami, mulai tanggal 1 maka pedagang ataupun konsumen yang tidak menggunakan masker akan kita berikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti peraturan akan kita sebarkan kembali ke masing-masing, sosialisasikan kepada pedagang dan konsumen yang ada di pasar modern maupun pasar tradisional. Kita berharap para pedagang di pasar modern, kemudian kios-kios, kemudian warung-warung makan agar tetap menggunakan protokol COVID-19. Apapun namanya, mungkin di media sosial tersebar mau grand design mau tidak, artinya virus ini sudah tersebar. Maka
virus ini akan tetap menyebar di sekitar kita. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menjaga diri kita, diri keluarga, saudara kita dengan cara menggunakan masker sehingga tidak terjadi pengembangan virus COVID ini secara masif. Sehingga kita coba tahan kembali seperti halnya bulan-bulan yang lalu, tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini tinggi sekali, Bapak Ibu sekalian, 63 terkonfirmasi positif. Pada beberapa bulan yang lalu tertinggi paling-paling 16. Ini bukan main. Jadi kami berharap penyebaran ini tidak terjadi di pasar-pasar tradisional. Kalau sampai terjadi di pasar-pasar tradisional, maka sesuai komitmen kita, pasar tersebut harus kita tutup selama 1 minggu sesuai dengan protokol kesehatan, mungkin bisa 2 minggu. Oleh karenanya, mari para pedagang, konsumen pasar patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyampaikan peraturan wali kota terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 nomor 19 tahun 2020. Untuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pada pasal 4 bahwa bagi perorangan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir. Ketiga, pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Dan keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS. Bagi pelaku usaha, poin B, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Yang pertama, sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kedua, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan hand sanitizer. Tiga, upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja. Empat, upaya pengaturan jaga jarak. 5. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala. 6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19. 7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pada pasal 5, sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pada pasal 4 tadi. Bagi perorangan, yang pertama, teguran lisan atau teguran tertulis. Kedua, kerja sosial berupa A. Membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. B. Menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. C. Membersihkan rumah ibadah. Ketiga, denda administratif berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 5 buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk. Poin B, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Yang pertama, teguran lisan atau teguran tertulis. Kedua, denda administratif berupa menyediakan masker sebanyak 50 buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk. Poin B, menyiapkan dan memberi makan orang miskin atau anak yatim paling sedikit 5 orang. Ketiga, penghentian sementara operasional usaha. Dan yang keempat, pencabutan izin usaha apabila tidak mematuhi protokol kesehatan. Demikian apa yang kita dapat sampaikan. Untuk pelaksananya kami ucapkan terima kasih dan akan berlaku nantinya pada tanggal 1 Oktober dan kita akan evaluasi melalui tim Satgas COVID-19 Kota Palu. Demikian updating data pemantau COVID-19 Kota Palu.
serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi untuk masyarakat Kota Palu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan melawan penyebaran COVID-19 Kota Palu. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.